Selamat pagi, semangat selalu. Jess, saya mau ngomong tentang sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup ya. Ini kamu harus perhatikan benar-benar, kamu harus pikirkan benar-benar, kamu harus wanti-wanti ke dirimu sendiri. Tapi semuanya kembali ke kamu ya, bukan ke saya ya. Kamu mau apa tidak, kamu suka apa tidak. Ya, kamu harus yang memutuskan, bukan saya. Saya hanya bisa ngebacot. Kamu turuti, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, kamu tidak turutin, ya kamu yang mendapatkan masalah. Karena hidup ini setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Masuk surga tidak bisa gandengan, Jess. Ya, demikian juga dengan kesehatan. Demikian juga dengan kehidupan. Kalau kamu pengen perutmu six pack, ya kamu yang harus sit up, bukan saya. Kalau kamu pengen menurunkan berat badan, ya kamu yang harus mengerem mulutmu, taruh pisau di leher, bukan saya yang melakukan. Demikian juga dengan kalau kamu kepengen yang namanya sehat. Ya, ini kita bicara masalah konvensional medicine sama fungsional medicine. Konvensional medicine pasti kamu akan ketemu dengan yang namanya DODO TR. Itu kamu akan ketemu sama mereka. Kalau kamu ketemu sama mereka, pasti akan ada diagnosa. Dan kemudian setelah terdiagnosa, maka akan ada yang namanya farmasi atau OBAT atau terobati. Itu pasti. Ya, tapi kalau kamu ketemu dengan yang namanya functional medicine, maka tidak akan dilihat penyakitmu apa. Sebuduting dengan penyakitmu. Itulah functional medicine. Tidak bicara masalah penyakit. Karena functional medicine bukan bengkel. Kalau bengkel itu pasti tanya keluhannya apa. Tapi kalau functional medicine yang ditanya gimana makannya, apa sarapannya, malam masih makan apa enggak, suplemennya apa yang dimakan. Nah, itu kalau functional medicine. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah fungsional seperti yang saya sampaikan, pasti yang dibicarakan adalah bagaimana metabolik tubuhnya. Sudah sesuai dengan siklus atau belum? Sudah sesuai dengan kebutuhan tubuhnya atau belum? Suplemennya apa saja yang dimakan? Nutrisinya terpenuhi apa tidak? Nah, itu kalau bicara masalah functional medicine. Dan inilah yang rata-rata terjadi, bahwa kasus-kasus yang terjadi di luar sana adalah, ingat kata-kata saya ya, kamu catat baik-baik, satu obat mungkin akan bisa menyelamatkan satu organ. Tapi jangan salah, satu obat pasti akan menyelamatkan satu organ dan merusak organ yang lain. Itu pasti. Ya. Satu obat mungkin akan terpakai oleh tubuhmu untuk menurunkan kolesterolmu, yang namanya statin-statin itu. Tapi jangan salah, satu obat yang bisa menurunkan kolesterolmu itu juga akan merusak livermu. Itu jangan salah mikir kamu. Makanya saya tidak bergerak di dalam dunia konvensional, saya bergerak dalam dunia fungsional. Ya, satu obat bisa membantu jantungmu tidak bermasalah. Tapi jangan salah, satu obat yang bisa membantu jantungmu untuk tidak bermasalah, maka dia akan membuat ginjalmu bermasalah. Nah, ini hal-hal yang kamu tidak bisa pungkiri. Satu obat yang bisa menurunkan gula darahmu, tetapi satu obat tersebut yang bisa menurunkan gula darahmu, dia tidak bisa menyetop tubuhmu membengkak dan menjadi obesitas. Satu obat yang bisa membantu pencernaan kamu, obat yang bisa membantu pencernaan kamu itu juga dia akan mengganggu penyerapan nutrisi, vitamin, dan mineral dalam tubuhmu. Nah, semuanya ada dalam keputusanmu. Kamu mau melakukan apa untuk tubuhmu? Nah, itu sebabnya saya selalu katakan, untuk membuat tubuhmu sehat, kamu hanya butuh memperbaiki pola makan, memperbaiki suplai makananmu. Nah, itu dia. Ya, ini hal-hal yang penting banget dalam sebuah perjalanan kehidupan, sehingga ketika kamu sudah sekali memberikan OBAT ke tubuhmu,
sampai ujungnya satu obat itu berlipat menjadi 8 obat, 10 obat, 19 obat, maka dokter pada ujungnya deodo itu pada ujungnya akan berkata, saya sudah maksimal membantu. Ya tinggal bagaimana kamu saja. Gimana supaya nyawanya masih ada dan dia bernapas. Itu ujung-ujungnya akan seperti itu, ya. Nah, itu semua keputusannya ada di dalam dirimu sendiri, Jess. Itu sebabnya saya selalu mengatakan yang paling simple, murah dan menyehatkan adalah bangun pagi minum racikan Makjin. Ini udah bukan lagi-lagi nih. Ini udah jam 00.45. Saya baru sampai ke plat AB nih, ya. Dari plat B menuju ke plat H, dari plat H meluncur ke plat AD, dari plat AD meluncur ke plat AB, dan sekarang udah ada di plat AB. Yang sehat, perhatikan baik-baik, yang sehat, terserah kamu mau melakukan apa tidak, yang sehat, bangun tidur, minum racikan Makjin. Kalau mau lengkap nih ya, kamu mau lengkap nih, waktunya masih ada nih. Bangun tidur, kamu duduk, kamu ambil napas. Ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan. Pelan hembuskan. Dan kamu bilang, tubuhku sehat, seluruh tubuhku sehat, organ tubuhku, semua internet tubuhku sehat. Dan aku menjadi seperti ketika berusia belasan tahun. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, pankreasku, pembuluh darahku, ususku, lambungku. Kamu minum racikan Makjin. Ya, ketika perut masih kosong, minum racikan Makjin. Tidak sarapan, itu yang terbaik. Selama masih dikatakan kamu bangun dari tidur, yang paling bagus tidak sarapan, cukup minum racikan Makjin. Kalau kamu ada duit beli suplemen, kamu minum suplemen probiotik, D3K2, propolis, royal jelly, liposomal glutathione, ya, MCT. Nah, itu kamu milih aja, sesuaikan dengan keuangan kamu. Salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya kamu beli bergantian. Selama kamu hidup, kamu minum itu. Itu yang paling sehat. Karena tubuhmu membutuhkan yang namanya mineral, vitamin. Dan yang terbaik adalah supply dari suplemen. Jangan sarap-sarapin tubuhmu. Jangan sarapin tubuhmu. Ini penting banget kalau kamu mau sehat. Nah, di atas, setelah kamu dari delta naik ke theta, naik ke alpha, naik ke beta, kamu fit. Nah, itu diperkirakan dari bangun tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi, itu diperkirakan jam 10, jam 11 kamu makan telur. Telur 1, 2, 3, 4, 5, terserah kamu mau makan telur berapa. Jatah tubuhmu membutuhkan telur itu 30 butir satu hari. Kuningnya juga, ya iyalah, telur ya mesti kuningnya juga, ya. Nah, kamu makan telur. Nah, setelah itu kamu kerja normal aja, nggak usah takut kecapean, nggak usah takut nggak kuat. Itu semuanya bohong itu, ya. Kamu diberi kemampuan untuk kuat karena tubuhmu ini energinya kuat sekali. Antara jam 1 sampai jam 7 malam, kamu pilih jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 kamu makan. Yang dimakan apa? Semua yang berhubungan dengan telur, semua yang berhubungan dengan daging, semua yang berhubungan dengan ikan, semua yang berhubungan dengan seafood. Semua yang berhubungan dengan 4 hal ini yang dimasak itu sudah ada unsur karbonnya, sudah ada unsur gulanya. Terbaik tidak dimakan pakai nasi, terbaik tidak dimakan pakai tepung, terbaik tidak dimakan pakai gula. Masak aja, karena di dalam masakan itu sudah ada unsur-unsur itu semua. Malam harinya stop meal. Jangan makan di malam hari. Kamu akan sehat luar biasa. Kayak hari ini kemarin, saya kemarin makan gado-gado. Terus kemudian hari berikutnya saya makan apa itu? Lupa saya. Hari ini saya makan tongseng. Tidak ada masalah. Nah, itu yang kamu harus perhatikan baik-baik. Nah, kalau kamu melakukan itu, kamu akan hidup tanpa OBAT dan sehat luar biasa.